Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, di sini kami akan mempraktikkan coaching kasus 1, di mana sebagai coach-nya adalah Ibu Yeni dan sebagai coachee adalah Ibu Naning, dan saya sendiri, Ibu Tuti, akan berperan sebagai supervisornya. Silakan Ibu-Ibu. Assalamualaikum Bu, boleh saya bicara sebentar? Waalaikumsalam. Ya, boleh. Mari, masuk sini. Ini Bu, saya mau menyampaikan, tadi saya mengerjakan tugasnya itu sendirian aja Bu, sehingga berbeda dengan teman-teman kelompok saya. Oh, jadi begitu. Sebenarnya apa yang terjadi, Nak? Bu, saya lebih suka mengerjakan tugasnya sendiri Bu, dan tapi kan yang penting selesai kan Bu. Oh, baiklah. Sekarang Ibu ingin tahu apa yang ingin kamu inginkan dari percakapan yang akan kita lakukan sekarang ini? Sebenarnya sih Bu, saya juga ingin bisa bekerja sama dengan teman-teman, tapi saya bingung Bu, harus bagaimana. Oh, bagus itu keinginanmu. Jadi kita akan membahas bagaimana supaya kamu bisa bekerja sama dengan yang lain ya, gitu kan? Iya Bu, betul. Oke, menurutmu apa sih yang menyebabkan kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman-temanmu? Saya merasa kurang cocok dengan mereka Bu. Apa tuh yang menyebabkan kamu merasa tidak cocok dengan teman-temanmu? Habisnya mereka itu nggak mau kerja Bu. Mereka terus-terusan nanya ke saya Bu. Jadinya kan saya nggak nyaman Bu. Oh, begitu. Lantas, menurutmu bagaimana agar kamu merasa nyaman untuk bekerja sama dengan mereka? Saya tuh inginnya mereka itu ya ikut ngerjakan Bu, jangan cuma nunggu, habis itu nanya-nanya terus, akhirnya kan sebel sayanya gitu Bu. Ya, benar, benar itu. Jadi kamu ingin mereka bekerja juga ya, bekerja sama-sama. Bu. Menurutmu apa yang bisa membantu mereka bekerja seperti yang kamu harapkan? Apa ya Bu ya, mungkin harus ada pembagian tugas kali Bu. Kalau semuanya Hmm, dikasih tugas masing-masing kan jadinya saling membantu Bu. oke, oke. Ada pembagian tugas ya. Lantas, siapa yang harus membagi tugas itu? Sepertinya dalam sebuah kelompok itu Bu, harus ditunjuk seorang ketua Bu. Hmm, ya, harus ada ketua kelompok ya. Ya Bu. Menurutmu siapa yang bisa jadi ketua kelompok? Ya, harus disepakati bersama sih, Bu, sebelum mulai mengerjakan tugas. Jangan langsung mengerjakan tugas gitu loh, Bu. Oh, begitu. Nah, eh, menurut Nak Nani, langkah apa sih sebaiknya yang harus dilakukan agar dapat terpilih satu orang yang menjadi ketua kelompok, kemudian membagi tugas yang jelas kepada anggota kelompoknya? Ya, saya sih berharap Ibu itu akan memberikan arahan gitu, supaya setiap kelompok itu menyepakati siapa ketua kelompoknya gitu loh, Bu. Oke. Apakah setiap ada tugas kelompok harus begitu? Atau ada alternatif lain yang bisa dilakukan? Sebenarnya ada sih, Bu, atau gini kali ya, setiap kali terbentuk kelompok, saya harus mengusulkan agar ditunjuk dulu ketua kelompok sebelum mengerjakan tugas tanpa harus menunggu ibu mengarahkan gitu kali Bu ya. Benar-benar. Baiklah. Berarti dari pembicaraan ini, kamu ingin ibu memberikan arahan kepada semua murid untuk menunjuk ketua kelompok, atau kamu sendiri nanti berinisiatif untuk langsung menunjuknya. Gitu ya? Iya Bu.
apakah ini akan membantumu untuk bisa bekerja sama dengan kelompokmu? Insya Allah bisa, Bu. Saya akan bekerja sama kalau teman-teman tahu tugas masing-masing, Bu, seperti itu. Oke, kalau caranya seperti ini, kamu sepakat ya. Ya, Jadi Bu. kapan nih kamu akan memulainya? Ya, mulai besok setiap ada tugas kelompok, saya akan bekerja sama dengan baik dengan teman-teman saya, Bu. Oke, jadi apa yang bisa Ibu lihat sebagai bentuk bahwa kamu telah bekerja sama dengan temanmu? Ibu bisa melihat saya dan teman-teman mengerjakan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, Bu. Oke, baiklah. Saya catat komitmenmu ya. Iya, Bu. Baiklah, semoga kamu dapat melaksanakan apa yang telah kamu rencanakan ini dan kamu bisa bekerja sama dengan baik bersama teman-temanmu. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, kalau ini tadi tugasnya beda. Insya Allah ke depannya saya akan kompak dengan teman-teman saya. Saya pamit ke kelas ya, Bu. Ya, baik, silahkan. Sampai jumpa lagi di kelas ya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam. Ada waktu Iya, Pak. nggak? Saya ini mau curhat sedikit Bu. Boleh Pak, silakan. Mari kita ke sebelah sana aja Pak, meja sebelah sana saja. Oh iya Bu, makasih ya. Iya. Ada apa ya Pak Gini, ya? gini Bu. Kemarin saya itu ditegur oleh kepala sekolah. Oh, ditegur bagaimana Pak? Gini, katanya saya melakukan kesalahan. Oh, jadi apa nih yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Nah, gini Bu, karena saya ditegur kepala sekolah, jadi saya ingin tahu kesalahan saya itu di mana, sehingga Bapak pengawas itu melaporkan saya kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Baik, ini Pak, coba Bapak ceritakan dulu situasi yang terjadi kemarin. Kemarin saya kan disupervisi oleh pengawas, Oke. kemudian ditegur. Saya itu ditegur karena pada saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Saya hanya menjelaskan, tetapi saya menjelaskannya itu menggunakan bahan ajar yang lain sesuai dengan kurikulum. Tapi beliau itu malah melaporkan saya kepada kepala sekolah atas kejadian itu, Bu. Oh gitu Pak ya. Nah, menurut Bapak, adakah yang kurang dari penjelasan Bapak ke pengawas kemarin itu? Kalau menurut saya sih, Bu, saya sudah menjelaskan dengan benar. Tetapi saat itu memang ketika saya menjelaskan panjang lebar, nada suara saya ya sedikit agak meninggi, Bu. Jadi mungkin saya terlalu bersemangat menjelaskannya dan saya juga merasa benar. Oke. Baiklah Pak, berarti kemarin suara Bapak itu agak meninggi Pak ya? Ada Iya, Bu. saat ya untuk merespon. Nah, kalau ketika suara Bapak agak meninggi itu, apa respon Bapak pengawas saat itu? Waktu itu, Bu, beliau terdiam, Bu. Kemudian tidak ada komentar lagi dan langsung pamit keluar. Oh, kemudian apa yang terjadi setelah itu Pak? Nah, siangnya saya dipanggil kepala sekolah dan diberikan teguran. Ternyata, Bu, pengawas melaporkan saya kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Hmm. Nah, setelah kita tadi mereview tadi, Pak, apa yang Bapak rasakan setelah kita berdialog tadi? Nah, gini Bu, setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya yang salah Bu, karena menjelaskan dengan suara tinggi kepada pengawas gitu. Oh, baiklah. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak lakukan kemarin kepada pengawas ketika suara Bapak meninggi tadi, ya kan Pak ya? Itu Hmm, suatu kesalahan Pak ya? hmm, ya. Jadi apa yang
ingin Bapak lakukan selanjutnya? Saya sih Bu, ingin bertemu kembali dengan pengawas. Langkah apa nih yang Bapak ingin tempuh, untuk bisa bertemu dengan beliau? Gini Bu, saya sih rencananya ingin menghadap dulu kepada kepala sekolah, supaya Mmm, kepala sekolah bisa memfasilitasi saya untuk bertemu dengan pengawas. oke, jadi betul betul, jadi Bapak ini ingin difasilitasi oleh kepala sekolah, Mhm, Pak, ya? iya, Kapan kira-kira Bapak akan menghadap beliau? eee, secepatnya sih Bu, karena kalau terlalu dibiarkan berlarut-larut sepertinya saya nanti, merasa bersalah kepada Oh, beliau, heeh. betul Bapak, betul. Baiklah Pak, semoga rencana Bapak itu lancar dan permasalahan ini dapat selesai dengan baik, ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya ya, setelah ngobrol dengan Ibu Yeni, saya sedikit menjadi lega dan mendapat pencerahan dari, permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya, baik Pak Surbi, terima kasih juga sama-sama, tetap semangat ya Pak. Mari Iya kita lanjutkan aktivitas kita Pak ya. iya Bu.